Shalom, damai sejahtera dari Allah bagi kita semua. Kita memasuki perenungan Alkitab di Kejadian 20 yang mengisahkan Abraham dan Sarah berpindah ke tanah Negeb, yaitu di Gerar, sebuah kerajaan yang dikuasai oleh raja bernama Abimelek. Di Gerar, Abraham sekali lagi mengatakan bahwa Sarah adalah saudaranya, sehingga Abimelek mengambil Sarah. Sarah ini telah berumur 90 tahun, jadi Sarah ini meskipun sudah tua, namun masih cantik. Karena seorang raja seperti Abimelek pun mengambilnya. Abimelek kemudian diketahui adalah seseorang yang takut Tuhan, karena dalam ayat 4 dan 5 menyatakan niatnya mengambil Sarah adalah dengan ketulusan dan kesucian hatinya. Dan Tuhan mengetahui hal itu sebabnya Tuhan mengingatkan Abimelek supaya tidak berdosa kepada Allah. Kemudian Abimelek mengembalikan Sarah kepada Abraham, bahkan memberikan harta yang banyak kepada Abraham dan Sarah. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah pekah mendengarkan suara Tuhan. Kata mendengarkan di sini dalam konteks orang Ibrani atau Israel bukan hanya mendengarkan suara, namun kata mendengarkan ini bersifat dinamis dan progresif, sehingga tidak berhenti di mendengarkan suara saja, tetapi bergerak sampai pada meresponi atau menanggapi suara yang ada, lalu menaati dan melakukan. Memang untuk memahaminya kita harus melihat ke konteks asli tulisan Alkitab Perjanjian Lama. Sehingga jika kita perhatikan, ketika Abimelek, seseorang yang memang takut akan Tuhan, mendengar suara Tuhan yang datang menegur dia akan apa yang telah dia lakukan, dia menanggapi dengan serius dan menaati apa kata Tuhan. Selanjutnya dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Perhatikan di sini, Abimelek melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ditunjukkan bahwa Abimelek tidak lagi memikirkan keuntungan dia, tidak memikirkan rugi atau keuntungan yang dia dapatkan dari melakukan perintah Tuhan. Bahkan Abimelek memberikan lebih kepada Abraham. Jadi Abimelek melakukan lebih dari sekedar mengembalikan Sarah kepada Abraham. Sebagai umat Tuhan, kita pun harus peka mendengarkan suara Tuhan. Melalui apa? Yang pertama yang harus menjadi standar adalah melalui Alkitab. Meskipun kita tahu Allah bisa melakukan apa saja, bisa memakai apa saja dan memakai siapa saja, namun segala sesuatu itu harus kita uji menggunakan Alkitab sebagai penuntun kebenaran dan penuntun iman kita. Selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu benar. Jika sudah bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu salah. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus sering membaca Alkitab dan banyak belajar Alkitab agar kita tidak mudah diperdaya oleh pengajaran palsu. Jadi poin pertama, kita harus peka mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, kita harus meresponi suara Tuhan. Meresponi suara Tuhan ini butuh kepekaan rohani yang kuat. Kepekaan rohani didapat dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Selalu ada waktu buat doa pribadi dengan Tuhan. Selalu ada waktu pribadi membaca firman Tuhan. Selalu ada waktu pribadi merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Atau yang kita kenal, selalu ada saat teduh bersama Tuhan. Nah, untuk poin kedua ini butuh proses. Ada waktu yang harus dijalani dalam ketaatan dan ketekunan setiap hari. Sehingga ketika kita mendengar suara Tuhan, kita tahu respon apa yang harus diberikan. Poin ketiga, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, baik melalui pengajaran, melalui Alkitab, atau melalui apa saja yang telah kita yakini itu adalah dari Tuhan, yang pasti setelah diuji dengan Alkitab sebagai standar kebenaran kita. Dalam bagian ini, melakukan perintah Tuhan seringkali bagian yang tersulit karena kita dituntut untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah, yang artinya kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Allah, bukan suka-suka kita lagi. Dan dalam melakukan kehendak Allah, seringkali kita menjadi alat Tuhan yang dipakai untuk menjadi berkat bagi umat Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Abimelek tidak memikirkan keuntungan yang harus dia dapatkan. Tidak ada hitung-hitungan dengan Tuhan.
dan dia melakukan lebih dari apa yang Tuhan perintahkan. Dan mengenai doa Abraham dan kesembuhan mereka itu merupakan bagian dari perjanjian Allah kepada Abraham. Seperti yang terdapat dalam Kejadian 12 ayat 3, "Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Dan karena engkau semua kaum di bumi akan diberkati." Mentalitas dari Abimelek ini yang harus kita pikirkan sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka lakukanlah lebih dari sekedar. Jangan melakukan perintah Tuhan dengan biasa-biasa saja atau sekedar-sekedar saja. Tetapi berikanlah lebih. Jadi berkat bagi umat Tuhan. Perintah Tuhan yang dimaksud di sini adalah perintah dari Tuhan Yesus bagi kita anak-anak Tuhan. Seperti yang terdapat dalam Markus 12, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Inilah perintah yang terutama. Dan perintah kedua yang sama dengan itu, "Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Tidak ada perintah lain yang lebih besar daripada ini. Melakukan perintah Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan Allah lebih dari biasa yang kita lakukan. Artinya dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Tidak setengah-setengah atau sekedarnya saja. Jadi jangan ke gereja sekedarnya saja atau memberikan persembahan sekedarnya saja, melakukan pelayanan sekedarnya saja, ikut ibadah harian sekedarnya saja, membaca Alkitab sekedarnya saja, berdoa sekedarnya saja. Tidak begitu saudara. Tetapi lakukanlah segala sesuatu dengan kesungguhan. Dengan kesungguhan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita bagi Tuhan. Dan kemudian kasihilah sesama kita dengan kasih yang sama, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya mengasihi sesama di sini, ya mengasihi harus dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Sehingga ketika kita melakukan perintah Tuhan, artinya kita melayani Tuhan, memberikan lebih dari sekedarnya kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi umat Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, dengan kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang rela mengorbankan dirinya sendiri bagi orang lain, sama seperti kasih yang telah Tuhan Yesus teladankan bagi kita orang percaya. Akhirnya, kepekaan akan suara Tuhan akan menolong kita meresponi firman Tuhan dengan cara melakukan perintah Tuhan dengan keseluruhan hidup kita. Yang dilakukan dengan kesungguhan hati kita menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.